Baik, nama saya Cindy Octavia Purba dari kelas K621 ANR ingin melakukan presentasi proposal seminar dengan judul penerapan GCG di perusahaan Sami. Nah, untuk pendahuluannya, perkembangan dunia bisnis yang dinamis menuntut perusahaan untuk senantiasa menghadirkan tata kelola perusahaan yang baik. Itu yang disebut dengan Good Corporate Governance atau GCG, dan PT Sami sebagai entitas perusahaan yang bergerak di bidang ini menyadari pentingnya penerapan GCG untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Seminar ini akan mengupas langkah-langkah konkret penerapan GCG di PT Sami dengan tujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Tujuan diadakannya seminar ini: satu, menganalisis kebutuhan dan manfaat penerapan GCG di perusahaan Sami, dan yang kedua, mengidentifikasi area utama yang memerlukan perbaikan dalam konteks GCG, dan yang ketiga, merancang rencana tindakan untuk penerapan GCG yang efektif. Untuk rencana pelaksanaannya, seminar ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Untuk tempatnya PT Sami, Jalan Raya Kahak Umar, Rawailat, Desa Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Implementasi seminarnya yaitu penilaian dilakukan oleh Puspita Sari Nasution dari tim internal GCG. Tahapannya yaitu mengadakan pertemuan dan presentasi internal untuk menjelaskan konsep dan manfaat Good Corporate Governance atau GCG kepada seluruh karyawan PT Sami. Dan yang kedua, memastikan pemahaman yang merata tentang prinsip-prinsip GCG di seluruh lapisan perusahaan. Untuk sosialisasinya itu terdiri dari penanggung jawab, tim pelaksana, dan lain sebagainya. Untuk penanggung jawabnya Suci Sandra Dewi dari Divisi Keuangan. Untuk tim pelaksananya, ketua timnya Bapak Ahmad Pratama, ketua tim yang kedua Ibu Rina Pratiwi, untuk sekretarisnya Nyonya Dian Kusuma, pembicara utama Ibu Yulia Wijaya, pembicara pendukung Budi Santoso, dan yang kedua Bala Santren, pengurus logistik Bapak Adi Wirawan, moderatornya ada dua yaitu Cindy Octavia dan Walter Ramondo, penanggung jawabnya Suci Sandra Dewi dari Divisi Keuangan, dan petugas registrasinya ada tiga yaitu Muhammad Fadil, Nurul Hidayah, Rizky Pratama. Pesertanya mencakup manajemen perusahaan Sami, eksekutif perusahaan, manajer senior, pejabat keuangan, ahli bisnis, dan karyawan PT Sami. Untuk internalisasinya ada dua, evaluasi dan tim evaluasi. Yang pertama, evaluasi, penanggung jawabnya Sarah Suswojoyo dari tim internal audit, monitoring dan evaluasi implementasi GCG, pengukuran kinerja dan identifikasi perbaikan. Dan yang kedua, tim evaluasi. Untuk ketua timnya Fitria Bledisita yaitu kepala divisi internal audit, dan yang kedua anggota timnya Yunayo Vela Besaribu dari divisi keuangan, dan yang kedua Ebenezer Yohanes dari divisi HRD, dan yang ketiga Ranum Felicia dari divisi operasional. Kesimpulan dari proposal persiapan seminar yang berjudul penerapan GCG di PT Sami adalah penerapan Good Corporate Governance di PT Sami memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memperkuat posisi di pasar. Dalam penyusunan proposal ini telah dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan GCG yang relevan, serta pemahaman mendalam terhadap struktur organisasi dan budaya korporat PT Sami. Dengan persiapan yang matang, diharapkan seminar ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan karyawan dan kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Penerapan GCG bukan sekedar peraturan kewajiban, tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan investor, dan keinginan jangka panjang. Oleh karena itu, disarankan agar PT Sami secara proaktif mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam seluruh lapisan organisasi dan terus memonitor serta menyebarkan efektivitasnya secara berkala. Kesuksesan penerapan GCG di PT Sami akan membawa dampak positif
tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh ekosistem bisnis dan masyarakat yang terlibat. Sekian presentasi saya tentang penerapan GCG di PT Samik. Terima kasih. Baik, nama saya Cindy Octavia Purba. Saya akan melanjutkan presentasi saya tentang teknik pelaksanaan asesmen GCG di PT Samik. Untuk menjalankan asesmen GCG di PT Samik, langkah pertama adalah merancang kerangka kerja yang mencakup aspek-aspek utama seperti transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban fidusia. Selanjutnya, tim perlu mengumpulkan data dan informasi terkait praktik GCG melalui berbagai metode seperti review dokumen, wawancara, dan observasi langsung. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perbaikan dalam praktik GCG di perusahaan. Analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perbaikan dalam praktik GCG di perusahaan. Dari analisis tersebut, tim dapat menyusun rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi dan meningkatkan efektivitas sistem GCG perusahaan. Proses ini memerlukan kerjasama antara tim asesmen dan manajemen perusahaan untuk memastikan implementasi perubahan yang diperlukan demi meningkatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan pengawas Dewan Komisaris. Kebijakan pengawasan Komisaris PT Samik menekankan pentingnya transparansi dan pengungkapan yang akurat kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini memastikan bahwa keputusan Dewan didasarkan pada informasi yang memadai dan para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang kinerja dan arah perusahaan. Kebijakan ini juga menekankan bahwa anggota Dewan harus independen dan menerapkan standar etika yang tinggi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil secara objektif. Dengan demikian, penerapan kebijakan yang kuat dan konsisten akan memungkinkan PT Samik untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan. Bukti keberhasilan PT Samik dalam menerapkan GCG. Bukti keberhasilan penerapan GCG di PT Samik antara lain: 1. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan setelah penerapan praktik GCG yang efektif. Hal ini dapat tercermin dari pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan yang lebih baik, dan peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, perusahaan menerima penilaian positif dari pihak eksternal seperti analisis keuangan, lembaga rating, dan investor. Penilaian ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi dalam pengelolaan bisnis. Yang ketiga, PT Samik mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari lembaga industri atau organisasi terkait atas komitmen dan praktik terbaik dalam penerapan GCG. Ini dapat berupa penghargaan untuk transparansi, etika bisnis, atau kinerja keuangan yang berkelanjutan. Yang keempat, penerapan GCG yang efektif telah meningkatkan nilai perusahaan yang memberikan hasil yang memuaskan bagi para pemegang saham. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan harga saham, pembayaran dividen yang stabil, dan tingkat retensi investor yang tinggi. Yang terakhir, praktik GCG yang kuat telah membantu perusahaan mengurangi risiko hukum dan reputasi dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku serta meminimalkan kemungkinan terjadinya skandal atau kontroversi yang dapat merusak citra perusahaan. Melalui bukti-bukti ini dapat disimpulkan bahwa penerapan praktik GCG di PT Samik telah membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan dalam hal kinerja keuangan, reputasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kaitan penerapan GCG dengan pengurangan budaya korupsi. Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Samik telah membantu mengurangi praktik korupsi yang menciptakan aturan yang jelas dan memastikan bahwa manajemen menjalankan bisnisnya dengan benar. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat dengan integritas dan kejujuran, dengan berfokus pada nilai-nilai seperti integritas dan transparansi perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penipuan. Dengan demikian, orang-orang
merasa lebih percaya pada perusahaan. PT Samik juga menekankan independensi dalam pengambilan keputusan dan memprioritaskan perilaku etis. Hal ini dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan sehingga memperkuat kepercayaan dan mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Sebagai hasilnya, perusahaan tidak hanya memperkuat metode manajemen perusahaan tetapi juga membangun budaya perusahaan yang bersih dan jujur. Selanjutnya, kesimpulan dari proposal persiapan seminar yang berjudul Penerapan GCG di PT Samik adalah penerapan Good Corporate Governance. PT Samik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperkuat posisi di pasar. Dalam penyusunan proposal ini telah dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan GCG yang relevan serta pemahaman mendalam terhadap struktur organisasi dan budaya korporat PT Samik. Dengan persiapan yang matang, diharapkan seminar ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan karyawan dan kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Penerapan GCG bukan sekedar peraturan kewajiban, tetapi juga strategi bisnis yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan investor, dan keinginan jangka panjang. Oleh karena itu, disarankan agar PT Samik secara proaktif mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam seluruh lapisan organisasi dan terus memonitor serta menyebarkan efektivitasnya secara berkala. Kesuksesan penerapan GCG di PT Samik akan membawa dampak positif tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi seluruh ekosistem bisnis dan masyarakat yang terlibat. Demikianlah proposal persiapan seminar ini kami susun. Terima kasih atas dukungan dan perhatian semua pihak. Sekian dan terima kasih.